Nama spesies capung yang pertama adalah Panthala flavescens. Capung ini secara luas dikenal dengan nama capung kembara atau capung ciwet. Ciri-ciri fisik capung ini adalah: pertama, bentuk sayap belakang tegas. Pangkal sayap belakangnya memiliki struktur yang melebar membentuk segitiga lebar, sebuah adaptasi aerodinamis luar biasa yang memungkinkan mereka melayang dalam waktu sangat lama di udara tanpa menguras banyak energi. Yang kedua, warna tubuh didominasi oleh warna kuning keemasan hingga coklat zaitun di bagian dada serta perut abdomen kekuningan dengan garis kehitaman tipis samar di sepanjang punggung atasnya. Yang ketiga, kebiasaan hinggap rendah. Meski penerbangan jarak jauh, saat beristirahat mereka seringkali hinggap secara horizontal di ujung rumput liar atau tanaman rendah yang terbuka, persis seperti yang ada pada gambar di atas. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah: yang pertama, kerajaan Animalia; yang kedua, filum Arthropoda; yang ketiga, kelas Insecta; yang keempat, ordo Odonata; yang kelima, subordo Anisoptera; yang keenam, famili Libellulidae; yang ketujuh, genus Panthala; yang kedelapan, spesies Panthala flavescens. Kisaran jumlah yang saya temukan dari capung ini ada 15 ekor. Spesies capung yang kedua adalah Pyrosoma nyempula. Secara umum dikenal dengan nama capung jarum merah atau large red damselfly. Ciri-ciri fisik dari capung ini adalah: 1. Morfologi kepala dan dada. Memiliki mata majemuk berwarna merah gelap yang terpisah jauh. Bagian dada atau toraks berwarna hitam pekat di atasnya dengan garis-garis merah menyala lateral yang kontraks. Yang kedua, warna kaki. Kakinya berwarna hitam pekat secara keseluruhan, membedakannya dari jenis capung jarum merah lain, seperti genus Keriagrion yang cenderung memiliki kaki kemerahan atau kuning kusam. Yang ketiga, habitat dan perilaku. Capung jarum jenis ini sangat gemar terbang rendah di sela-sela rerumputan lebat atau tanaman air yang tumbuh di sekitar kolam, rawa, atau parit yang berarus sangat tenang untuk berburu serangga mikro. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah: yang pertama, kerajaan Animalia; yang kedua, filum Arthropoda; yang ketiga, kelas Insecta; yang keempat, ordo Odonata; yang kelima, subordo Zygoptera; yang keenam, famili Coenagrionidae; yang ketujuh, genus Pyrosoma; yang kedelapan, spesies Pyrosoma nyempula. Kisaran jumlah yang saya temukan ada 5 ekor. Spesies capung yang ketiga adalah Achisoma panorpoides. Capung ini secara resmi dikenal dengan nama capung trompet atau capung perut trompet. Ciri-ciri fisik dari capung ini adalah: pertama, bentuk perut abdomen. Sesuai dengan nama trompet atau pintail, bentuk perutnya sangat khas dan unik. Bagian perut segmen 1-5 terlihat melebar tebal, namun tiba-tiba mengecil drastis dan ramping mulai dari segmen 6 hingga ujung ekornya. Yang kedua, ukurannya mungil. Spesies ini tergolong sebagai salah satu jenis capung sejati atau Anispotera yang berukuran paling kecil dengan panjang tubuh total rata-rata hanya berkisar antara 20-30 mm. Yang ketiga, habitat spesifik. Mereka memiliki gaya terbang yang lambat, rendah, dan sangat bergantung pada vegetasi tanaman air berdaun lebat. Kehadirannya sering menjadi indikator bahwa ekosistem perairan tenang di sekitarnya, seperti kolam, rawa, atau sawah, memiliki kualitas air bersih yang baik. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah: yang pertama, kerajaan Animalia; yang kedua, filum Arthropoda; yang ketiga, kelas Insecta; yang keempat, ordo Odonata; kelima, subordo Anisoptera; 6, famili Libellulidae; ketujuh, genus Achisoma; yang kedelapan, spesies Achisoma panorpoides. Kisaran jumlah yang saya temukan ada 3 ekor.
Spesies capung yang keempat adalah Diplacodes trivialis. Capung ini umum dikenal dengan nama capung semprang, capung sembaran tanah atau ground skimmer. Ciri-ciri fisik dari capung ini adalah yang pertama, tubuh lebih kecil, ukuran tubuhnya relatif mungil. Yang kedua, corak abdomen. Perutnya atau yang biasa disebut abdomen berwarna kuning dengan garis hitam tipis vertikal di tengah serta pola bercak hitam berbentuk segitiga atau trapesium lateral di setiap segmennya. Yang ketiga, kebiasaan hinggap. Spesies ini memiliki kebiasaan bertengger sangat dekat dengan permukaan tanah, jalur setapak, atau di atas tanaman air yang rendah seperti eceng gondok atau rumput liar. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah yang pertama kerajaan Animalia, yang kedua filum Arthropoda, yang ketiga kelas Insecta, yang keempat ordo Odonata, kelima subordo Anisoptera, keenam famili Libellulidae, ketujuh genus Diplacodes, kedelapan spesies Diplacodes trivialis. Kisaran jumlah yang saya temukan ada 5 ekor. Spesies capung yang kelima adalah Tolimis tilarga. Capung ini memiliki nama lokal yang sangat deskriptif, yaitu capung senja merah atau capung senja. Nama tersebut disematkan karena perilaku uniknya yang bersifat krepuskular, yaitu aktif beraktivitas dan berburu serangga kecil terutama saat hari sudah senja menjelang malam atau saat cuaca mendung gelap. Ciri-ciri fisik dari capung ini adalah yang pertama, mata majemuk lebar, memiliki mata besar berwarna coklat kemerahan di bagian atas. Struktur khas capung pemburu senja untuk mengoptimalkan cahaya yang minim saat malam tiba. Yang kedua, sayap transparan abadi. Dua pasang sayapnya jernih dengan urat-urat yang sangat tipis, di mana pada tepi depan ujung sayap terdapat tanda pembatas kecil, yaitu pterostigma berwarna coklat muda. Yang ketiga, posisi hinggap. Sesuai dengan perilakunya di siang hari atau malam hari, mereka kerap bertengger secara vertikal menggantung pada ranting pohon atau tanaman semak yang terlindung. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah yang pertama kerajaan Animalia, yang kedua filum Arthropoda, yang ketiga kelas Insecta, yang keempat ordo Odonata, kelima subordo Anisoptera, keenam famili Libellulidae, ketujuh genus Tolimis, yang kedelapan spesies Tolimis tilarga. Kisaran jumlah yang saya temukan ada 2 ekor. Spesies capung selanjutnya adalah Potamarca congener. Capung ini secara resmi dikenal dengan nama capung sambar perut pipih atau capung sambar kelabu. Ciri-ciri fisik dari capung ini adalah yang pertama, struktur abdomen. Sesuai nama lokalnya, perutnya cenderung tampak sedikit memipih secara lateral pada segmen-segmen tertentu, tidak bulat, silindris, sempurna seperti capung jenis lain. Yang kedua, ujung ekor. Memiliki corak garis cincin kuning tipis sebelum area ujung abdomen yang dominan berwarna hitam pekat. Yang ketiga, habitat eksentrik. Berbeda dengan capung sawah murni yang senang hinggap rendah di rerumputan, spesies Potamarca congener ini sangat suka bertengger vertikal menggantung pada ranting kering, pagar atau struktur buatan manusia. Seperti pada gambar ini, dia menempel pada rak plastik. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah yang pertama kerajaan Animalia, yang kedua filum Arthropoda, yang ketiga kelas Insecta, yang keempat ordo Odonata, kelima subordo Anisoptera, keenam famili Libellulidae, ketujuh genus Potamarca, kedelapan spesies Potamarca congener. Kisaran jumlah yang saya temukan ada 2 ekor. Spesies capung selanjutnya adalah Otetrum sabina. Capung ini dikenal dengan nama capung sambar hijau, capung Jawa atau capung badak. Capung ini sangat mudah dikenali dari pola garis-garis loreng hitam hijau atau kuning pada bagian dada serta perut. Bagian pangkal yang membesar menyerupai bola sebelum mengecil ramping ke belakang. Ciri fisik capung ini adalah yang pertama morfologi tubuh.
Dada berwarna hijau kekuningan dengan loreng atau garis-garis hitam tegas seperti macan. Bagian ekor segmen 1-3 membengkak, sedangkan segmen sisanya sangat ramping berwarna hitam bergaris putih. Yang kedua, perilaku berburu. Sesuai namanya, yaitu sambar, mereka adalah predator agresif yang hobi bertengger di ujung ranting atau daun, lalu menyambar mangsa seperti nyamuk, lalat, atau capung lain yang lebih kecil di udara dengan sangat cepat. Yang ketiga, habitat. Capung sambar hijau atau Otetrum sabina ini merupakan jenis serangga yang sangat adaptif dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan terbuka yang mendapat paparan sinar matahari langsung. Mereka biasanya hidup di sekitar perairan tenang seperti kolam, danau, rawa, waduk, dan seluruh irigasi. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah: yang pertama, kerajaan Animalia; yang kedua, filum Arthropoda; yang ketiga, kelas Insecta; yang keempat, ordo Odonata; kelima, subordo Anisoptera; keenam, famili Libellulidae; ketujuh, genus Orthotrum; kedelapan, spesies Orthotrum sabina. Kisaran jumlah yang saya temukan ada 17 ekor. Spesies capung selanjutnya adalah Brachydiplax calibi. Capung ini secara luas dikenal dengan nama capung punggung biru, capung sambar dada karat, atau capung sambar metalik. Ciri-ciri fisik dari capung ini adalah: yang pertama, lapisan serbuk biru. Bagian tengah ekor atau perutnya tampak berwarna biru muda pucat seperti dilapisi bedak. Sementara ujung segmen ekor terakhirnya, yaitu segmen 8-10, kembali berwarna hitam pekat. Yang kedua, bercak pangkal sayap. Terdapat semburat warna coklat keemasan atau jingga kusam yang cukup jelas di bagian pangkal sayap belakang dekat dengan tubuhnya. Ketiga, perilaku teritorial. Spesies ini memiliki kebiasaan sangat menyukai area perairan tenang terbuka seperti rawa-rawa, kolam, dan danau. Mereka sangat suka bertengger diam di ujung ranting kering atau tanaman air untuk mengawasi wilayah buruannya. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah: yang pertama, kerajaan Animalia; yang kedua, filum Arthropoda; yang ketiga, kelas Insecta; yang keempat, ordo Odonata; kelima, subordo Anisoptera; keenam, famili Libellulidae; ketujuh, genus Brachydiplax; yang kedelapan, spesies Brachydiplax calibi. Kisaran jumlah yang saya temukan ada 3 ekor. Nama spesies capung selanjutnya adalah Zysoma obtusum. Serangga ini populer dengan nama capung sembar putih atau capung senja putih. Ciri-ciri fisik capung ini adalah: yang pertama, ujung sayap bercak coklat. Keempat, sayapnya yang jernih memiliki bercak coklat gelap yang tegas di bagian ujung terluarnya, yaitu apical spots, menjadikannya sangat mudah dibedakan dari jenis capung berbadan putih lainnya. Yang kedua, perilaku krepuskular. Capung ini sangat pasif di siang hari dan baru aktif terbang berburu dengan kecepatan tinggi menjelang matahari terbenam atau malam hari. Yang ketiga, kehadiran di dalam rumah. Pada foto ini menunjukkan ia sedang hinggap di atas lantai keramik dalam ruangan. Sifat krepuskular dan nokturnalnya membuat capung ini seringkali terbang tersesat masuk ke dalam rumah karena ditarik oleh kilauan cahaya lampu teras atau ruangan. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah: yang pertama, kerajaan Animalia; yang kedua, filum Arthropoda; yang ketiga, kelas Insecta; yang keempat, ordo Odonata; kelima, subordo Anisoptera; keenam, famili Libellulidae; ketujuh, genus Zygoma; kedelapan, spesies Zygoma obtusum. Kisaran jumlah yang saya temukan hanya 1 ekor. Capung selanjutnya adalah Orthotrum glaucum, yang dikenal dengan nama lokal capung sambar biru kelam atau capung tentara. Ciri-ciri fisik capung ini adalah: yang pertama, segmentasi warna abdomen. Perutnya terbagi menjadi 2 area warna yang sangat kontraks.
Segmen 1-5 berwarna biru muda kapur, sedangkan segmen 6-10 berwarna coklat tua hingga hitam pekat. Yang kedua, warna dada. Bagian dadanya berwarna coklat gelap, kusam kehitaman tanpa garis-garis loreng yang mencolok. Yang ketiga, pangkal sayap. Jika diperhatikan, di bawah sinar matahari langsung terdapat sedikit bercak coklat gelap yang disebut basal marking yang sangat kecil di pangkal sayap belakangnya. Yang keempat, habitat sawah. Pada foto ini memperlihatkan ia sedang berjemur di atas lembar daun tanaman padi atau rumput tinggi. Spesies ini memang sangat menyukai area terbuka di sekitaran persawahan, saluran irigasi, dan tepi sungai kecil untuk mengintai serangga hama. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah: yang pertama, kerajaan Animalia; yang kedua, filum Arthropoda; yang ketiga, kelas Insecta; yang keempat, ordo Odonata; kelima, subordo Anisoptera; keenam, famili Libellulidae; ketujuh, genus Orthentrum; kedelapan, spesies Orthentrum glaucum. Kisaran jumlah yang saya temukan ada 5 ekor. Spesies capung selanjutnya adalah Crocotemis cervila, yang dikenal dengan nama lokal capung sambar merah atau capung merah darah, yang disebut scarlet skimmer. Warna merah cerah di seluruh permukaan tubuhnya menandakan bahwa capung ini adalah individu jantan dewasa. Ciri-ciri fisik dari capung ini adalah: yang pertama, warna tubuh. Seluruh tubuh mulai dari kepala, dada, hingga perut berwarna merah darah homogen. Sebagai pembanding, individu betina atau yang masih muda biasanya berwarna kuning kecoklatan. Yang kedua, garis hitam pipih. Jika diperhatikan dari dekat, terdapat satu garis hitam tipis yang membujur di sepanjang bagian atas tengah perutnya, yang disebut mid dorsal stripe. Yang ketiga, pangkal sayap. Terdapat sedikit semburat warna jingga atau ember transparan di pangkal sayap belakang dekat tubuhnya. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah: yang pertama, kerajaan Animalia; yang kedua, filum Arthropoda; yang ketiga, kelas Insecta; yang keempat, ordo Odonata; kelima, subordo Anisoptera; keenam, famili Libellulidae; ketujuh, genus Crocotemis; kedelapan, spesies Crocotemis cervila. Kisaran jumlah yang saya temukan ada 7 ekor. Spesies capung selanjutnya adalah Brachydemis leucosticta. Capung pada foto ini diidentifikasikan sebagai capung darat pita selatan atau Southern Banded Grounding, berjenis kelamin betina atau yang masih muda. Ciri-ciri fisik dari capung ini adalah: yang pertama, sayap. Bening transparan dengan urat sayap yang jelas serta bintik kotak kecil yang disebut pterostigma, berwarna kuning pucat di dekat ujung depan sayap. Yang kedua, tubuh. Bersegmen dengan warna kuning kecoklatan dan memiliki pola garis hitam tipis yang khas. Yang ketiga, mata. Sepasang mata majemuk besar yang saling bersentuhan di bagian atas kepala, khas subordo Anisoptera. Yang keempat, habitat utama. Capung darat pita selatan atau yang disebut Brachydemis leucosticta adalah kawasan terbuka di sekitar perairan tenang. Berbeda dengan beberapa jenis capung yang menyukai vegetasi lebat, capung ini justru lebih menyukai area pinggiran air yang bersih dari tanaman liar maupun rerumputan tinggi. Klasifikasi atau tingkatan takson dari capung ini adalah: yang pertama, kerajaan Animalia; yang kedua, filum Arthropoda; yang ketiga, kelas Insecta; yang keempat, ordo Odonata; kelima, subordo Anisoptera; keenam, famili Libellulidae; ketujuh, genus Brachydemis; yang kedelapan, spesies Brachydemis leucostica. Kisaran jumlah yang saya temukan ada 10 ekor.